Sebagai mukaddimah atau eh, perjumpaan awal di kesempatan malam hari ini Ustadz ya, Iya, kita ingin diberikan penjelasan ya tentang merdeka itu sendiri Ustadz ya, karena sering kita dapati maksudnya di dalam literatur-literatur ya bahwa merdeka itu sendiri sering diartikan sebagai kebebasan ya, bebas dari penjajahan baik fisik maupun mental. Lantas, nah apa yang dimaksud dengan merdeka dalam konteks pandangan Islam itu sendiri, Ustaz? iya. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulah bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh salaman tasliman mazida. Nusalli wa nusallim ala Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin yarji'un nasu ila ar-rahmani farda. Thumma ma ba'd, fa inni usikum wa iyaya bitaqwallahi azza wa jal faqad faza al-muttaqun. Wa bada bi qawlillahi ta'ala wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa wattaqun ya ulil albab. Saudaraku seiman, para pendengar radio kita dan para pemirsa TV Sunnah yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, rahimani wa rahimakumullah, hadani Allah wa iyyak. Sedikit kita akan berbincang tentang arti daripada merdeka. Iya. Ya, tentunya ketika ingin menerjemahkan kata merdeka tak lepas dari Kamus Besar Indonesia atau Wikipedia, atau bagaimana kalangan para pakar bahasa menerjemahkan arti merdeka itu sendiri. Iya. Merdeka menurut Wikipedia yang saya ketahui bahwa merdeka itu terbebaskan dari belenggu, ya, atau dari kendali, atau dari pengaruh dan tekanan orang lain terhadap dirinya atau pihak ketiga terhadap dirinya dan sebagainya. Ini penerjemahan yang cukup luas ya. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, bahwa kata merdeka itu selain dimaknai secara lugawiyah, secara arti bahasanya, memiliki makna histori untuk khusus bangsa Indonesia, yaitu bahwa arti merdeka adalah bangsa Indonesia terlepas dari belenggu penjajahan, yang dibuktikan dengan adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia di tahun 1945, tepatnya pada tanggal 17 Agustus. Kita melalui Bung Karno dan Bung Hatta sebagai perwakilan Indonesia mengumandangkan dengan membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini jika dipandang dari makna histori Indonesia. Jika dipandang dari secara umum tentang hakikat kebebasan, terutama dari sisi agama, bahwa kemerdekaan itu adalah seseorang tidak terbelenggu dengan sebuah ancaman-ancaman dalam melakukan upaya pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diingatkan bahwa dulu mungkin ada puisi ya, judulnya Belenggu. Nggak tahu masih ada nggak ya puisinya ya. Tapi dulu saya hafal itu ya. Iya, itu karya Armin Pane. Oh Ya, iya. seorang puisiwan, apa kalau puisi, seorang puisiwan apa? Seorang penyair gitu Ya, aja. penyair lah ya. Beliau menulis tulisannya yang judulnya Belenggu, yang ingin memaknai arti tentang apa namanya, makna kemerdekaan itu sendiri. Bahkan buku tentang belenggu juga ada ya. Oke. Buku tentang istilah belenggu juga ada.
Ini walaupun isinya kisah-kisah ya. Nah, setidaknya dari cerita itu bahwa kadang manusia terperangkap dengan belenggu pikirannya. Oke. Kadang manusia terperangkap dengan belenggu persepsinya, perasaannya, pikirannya, atau bahkan masa depannya, atau kekhawatiran-kekhawatirannya. Sehingga orang tidak terbebaskan dengan kebebasan yang memberikan ruang yang penuh, ruang yang luas bagi kehidupannya. Oleh karenanya agama, ketika arti merdeka itu diterjemahkan dalam bentuk keagamaan, seseorang memiliki kebebasan untuk melaksanakan agamanya. Oke. Hal ini dijamin tentu oleh negara tentang kebebasan seseorang dalam menjalankan dan meyakini apa yang menjadi keyakinannya dalam menjalani kehidupan ini. Dan tentu ini dipandang dari sisi bagaimana kemerdekaan itu dirasakan oleh diri seorang hamba ketika mereka menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalani agama ini. Kemudian apa arti secara prinsip tentang kemerdekaan itu? Bahwa orang dikatakan merdeka ketika dia memiliki hak-hak yang sama di hadapan seluruh manusia, bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Islam berbicara tentang kebersamaan hak ya, tentang sebuah keadilan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengirim sahabatnya ke sebuah negeri yang disebut negeri Habasyah atau dikenal sekarang negeri Ethiopia. Di sana ada seorang raja Najasyi yang dipandang cukup adil. Dia beragama Nasrani pada saat itu. Ya, Raja Najasyi pada saat itu beragama Nasrani. Nabi Muhammad SAW mendapatkan bahwa di negeri tersebut terdapat kebebasan, kemerdekaan dalam menganut prinsip-prinsip keagamaan yang beragam. Dan sang raja dinilai mampu melindungi dan mengayomi serta memberikan ruang yang bebas dan jaminan terhadap siapapun yang berbeda di tengah-tengah mereka. Artinya sang raja Najasyi ini adalah seorang raja yang adil, ya. Kemudian diutuslah kemudian beberapa para sahabat pergi ke daerah tersebut. Di antaranya adalah Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan juga Ummu Habibah dan sebagainya, yang mereka berada di negara Ethiopia ini dalam rangka membebaskan diri mereka dari kejaran orang-orang Quraisy, siksaan orang-orang Quraisy, bahkan tekanan-tekanan orang Quraisy untuk meninggalkan agama mereka. Nah, ini dilakukan oleh Rasulullah SAW pada hijrah pertama di Habasah, dan hijrah ke Habasah itu dicatat oleh sejarah dua kali. Hijrah yang pertama dan hijrah yang kedua. Sebelum hijrah, Rasulullah SAW bersama para sahabatnya ke negeri yang disebut dengan Yathrib atau Madinah saat ini. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah, hadani Allah iyakum. Kemudian arti merdeka selain di sana ada kebebasan dalam menjalani ibadah dengan ketenangannya dan yang lainnya, bahwa kemerdekaan itu sendiri memiliki nilai keadilan. Ya, nilai keadilan di mana setiap orang diberi hak kebebasan untuk menjalankan sesuatu yang tidak mengganggu satu sama lainnya dan tidak saling membelenggu dengan kezaliman atau kepentingan-kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Maka dari itu agama selalu menghargai dan menghormati bagaimana seorang non-muslim dihargai oleh Islam dengan prinsip-prinsip yang memiliki nilai keadilan yang begitu luas, ya. Yang pertama, Rasulullah SAW membebaskan setiap di antara kita untuk memilih agamanya. Ya. Bahkan Rasulullah diingatkan oleh Allah untuk tidak memaksa dalam persoalan-persoalan agama. Yang pertama, Allah berfirman, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan bagi engkau dalam beragama. Ya. Karena apa? Semuanya udah jelas. Bahkan Rasulullah SAW pun
melarang untuk memaksakan kehendak kita kepada orang lain dalam berdakwah. Kenapa? Karena prinsip berdakwah itu al-lin, al-hilm wal-lin, yaitu lemah lembut dan penuh kasih sayang. Kita tidak bisa memaksakan pendapat kita, uraian kita untuk diterima oleh orang lain. Lihatlah di sini Rasulullah SAW menerangkan tentang hakikat kemerdekaan secara luas, bahwa seseorang itu dapat memilih apa yang dia yakini, apa yang dia anggap bahwa itu sebagai pegangan dirinya. Namun Rasulullah SAW menegakkan satu tongkat atau satu pilar kebenaran, berupa bahwa kebenaran dan kemerdekaan sesungguhnya ketika engkau menjadi seorang muslim. Oleh karenanya ketika kita tidak menjadi seorang muslim, tidak ada kebebasan. Ya, meskipun Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa ad-dunya sijnul mu'min, bahwa dunia itu adalah penjaranya orang beriman. Tapi bukan penjara yang menjadikan orang beriman itu terbelenggu dengan tidak terbebasnya nilai kemerdekaan pada diri mereka. Tidak demikian. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah, hadani Allah ayat. Kemudian Rasulullah SAW pun diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu berbuat adil, meski yang dihadapinya adalah musuh, meski yang dihadapinya adalah orang yang dibenci. Karena Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah, wala yajrimannakum syana'anu qaum alla ta'dilu alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai hanya karena rasa sentimen atau kebencian terhadap sebuah kaum sehingga kamu tidak berlaku adil sesama mereka. Tetaplah berbuat adil, karena sesungguhnya keadilan itu mendekatkan diri engkau kepada ketakwaan. Ini menjadi bukti bahwa Islam selalu memberikan ruang kepada mereka yang berbeda. Islam selalu memberikan ruang yang begitu luas kepada mereka yang tidak meyakini bahwa Islam sebagai agama mereka. Selama kita hidup berdampingan, selama kita hidup di bawah satu naungan perjanjian pada pemerintah yang mereka itu adalah orang-orang muslim, maka kita dilarang oleh Rasulullah SAW memerangi kafir mu'ahad, ya, memerangi kafir dhimmi, dan memerangi orang-orang yang berada pada perjanjian dan perlindungan penguasa yang muslim. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin, memberikan kasih sayang kepada seluruh makhluk manapun, seluruh bangsa manapun, bahwa Islam adalah agama yang selalu dipenuhi dengan adab, selalu dipenuhi dengan kebaikan, selalu dipenuhi dengan bahu membahu, tolong menolong. Bahkan kepedulian kita terhadap saudara kita digambarkan oleh Rasulullah SAW, al-muslimu kabunyanin wahid. Sesungguhnya seorang muslim itu bagaikan satu bangunan, yashuddu ba'dhum ba'dha, saling mengokohkan, saling menguatkan satu sama lainnya. Nah, ini berarti Islam benar-benar memberikan kemerdekaan bagi mereka yang tidak sekeyakinan, tidak sepemahaman ketika hidup berdampingan dengan kaum muslimin. Maka kita dapatkan ketika yang menjadi mayoritas itu kaum muslimin, mereka non-muslim terlindungi, aman. Tapi ketika sebaliknya yang menjadi minoritas adalah kaum mukminin, maka mereka terperangi, bahkan terzalimi, tertindas, dan tidak diberikan hak-haknya. Oleh karenanya Islam adalah agama yang membawa kemerdekaan, agama yang membawa keluasan bagi mereka yang tidak beragama dengan agama Islam, namun mereka tunduk dengan aturan-aturan penguasa Islam. Maka disinilah nilai bahwa agama Islam adalah agama yang benar-benar menunjukkan rahmatan lil alamin. Wallahu ta'ala. Masya Allah, Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, dan tentunya ini menjelaskan ya sekaligus tentang bagaimana Islam justru memberikan kebebasan ya kepada umatnya saja. Bahkan tadi di Ustadz juga menyinggung Al-Baqarah ayat 256 saja tentang bahwasanya memang tidak ada paksaan di dalam beragama, tetapi masih dalam konteks ataupun koridor Islam ya. Tentunya bagaimana seorang muslim bisa menjaga atau memaknai kemerdekaan itu sendiri ya, sesuai dengan makna kemerdekaan dalam konteks pandangan Islam tentunya ya. Dan kemudian Ustadz, kita kan ini
pada hari ini gitu ya, banyak di antara kita yang mungkin merasa dirinya sudah merasa merdeka seperti itu ya pada hari ini. Lantas bagaimana sebetulnya kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ya? Cara kita untuk bisa mensyukuri nikmat kemerdekaan bagi seorang muslim gitu ya. Dan apa saja bentuk dan juga contoh-contohnya dalam mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, Ustaz. Dan bagaimana dampak dari mengkufuri nikmat kemerdekaan dan juga bentuk-bentuk mengkufuri itu seperti apa aja, Ustaz? Supaya teman-teman pemirsa dan pendengar juga bisa mewaspadai nih. Oh, ini ternyata bentuk dari mengkufuri nikmat kemerdekaan. Tafadhol, Ustaz. Ya, bismillah. Eh, secara makna yang luas, arti daripada kemerdekaan yang dimiliki oleh setiap diri kita adalah bahwa kita diingatkan tentang adanya adab dan pergaulan, ya, bahwa Islam adalah agama yang mulia. Islam adalah agama yang membawa nilai, sehingga nilai yang kita berikan kepada seluruh makhluk, terutama manusia, adalah nilai-nilai yang luhur, nilai-nilai yang tinggi. Dengan kata lain, bahwa merdeka itu bukan berarti bebas sebebas-bebasnya, seluas-luasnya. Sehingga banyak orang yang salah arti, terutama para orientalis, mengartikan merdeka itu dengan kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, yang kemudian tidak diikat oleh aturan. Ya. Sebebas-bebasnya orang berkendaraan, tetap ada aturan. Sebebas-bebasnya orang memilih pasangan, tetap ada aturan. Sebebas-bebasnya orang beragama, tetap memiliki aturan. Dan sebebas-bebasnya orang berpendapat, tetap memiliki norma dan nilai. Yang itu yang harus kita bangun. Oleh karenanya arti merdeka bukan berarti esensinya, nilainya adalah bebas seluas-luasnya. Sehingga tidak ada rambu-rambu yang membatasi. Karena apa? Karena merdeka itu adalah mengangkat peradaban manusia sebagai manusia. Hakikat daripada merdeka itu adalah mengangkat manusia sebagai manusia. Kita lihat orang yang dijajah, ditindas, dia dijadikan budak, dia dijadikan pelampiasan syahwat, kemudian dia dibelenggu, kemudian dia disiksa, dibunuh kapanpun, dimanapun, hak-haknya diabaikan, wanita-wanitanya diperkosa, anak-anaknya dibunuh dan sebagainya. Ini adalah tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan dalam nilai-nilai Islam dan kemanusiaan secara umum. Ya. Di mana merdeka itu memprioritaskan tingkat peradaban. Maka ketika merdeka itu memprioritaskan tingkat peradaban, maka peradaban tertinggi manusia adalah ketika mengembalikan manusia kepada hakikat hidup sebagai seorang manusia yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Menghambakan dirinya kepada Allah. Kenapa? Karena orang akan bisa mulia dengan aturan-aturan Allah. Dan orang bisa mendapatkan kebebasan dalam menjalani hidup ini ketika kita mengikuti aturan-aturan Allah. Salah ketika orang mengatakan bahwa agama Islam itu adalah agama yang pelik dengan aturan, agama yang membelenggu manusianya dengan aturan-aturan, seperti Eropa memandang Islam saat ini, ya, di mana negara-negara Eropa dengan doktrin mereka memberikan deskripsi, narasi yang begitu miring terhadap kaum muslimin. Wanitanya dipaksa untuk berjilbab sehingga mereka tidak bebas dalam berekspresi, tidak bebas dalam memberikan ruang untuk berkiprah dan berkarya. Kemudian laki-lakinya harus berpenampilan serba seenaknya. Digambarkan bahwa laki-laki seorang muslim itu bebas memilih wanita sesuai dengan nafsu syahwatnya. Akhirnya mereka mengatakan bahwa poligami adalah sebuah tindakan belenggu terhadap para wanita. Kemudian laki-laki harus berjenggot, laki-laki harus berada pada mata kaki, berpakaian harus di atas mata kakinya. Ini mereka katakan sebuah belenggu. Aturan-aturan yang tidak memberikan kebebasan. Ini adalah kesalahan dalam memaknai arti kemerdekaan yang mereka gembar-gemborkan dengan istilah merdeka dan bebas. Sama artinya
Sekarang juga mungkin saya tidak perlu mengkritik ya apa yang terjadi di dunia pendidikan tentang arti merdeka itu sendiri. Ini salah karena apa? Karena merdeka itu bukan berarti merdeka dalam berekspresi seluas-luasnya. Naudzubillah min dzalik, Eropa mengekspresikan seni dengan istilah kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan mengekspresikan seni, sehingga apa? Seseorang harus telanjang kemudian dilukislah tubuhnya dengan berbagai lukisan. Ini adalah sebuah kesalahan dalam memaknai arti kemerdekaan. Islam adalah agama yang memerdekakan manusia. Dan Islam adalah agama yang mengembalikan manusia pada peradabannya. Karena prinsip dalam kemerdekaan adalah mengembalikan manusia pada peradaban manusia itu sendiri. Mereka bebas berilmu, mereka bebas menetapkan akhlak mereka, adab mereka, berinteraksi satu sama lainnya, menjadikan diri mereka kaya, menjadikan diri mereka tercukupi, menjadikan diri mereka berdagang, bersosialisasi, berinteraksi, berhubungan internasional sesama di antara mereka. Ya, kemudian diplomasi satu sama lainnya dengan baik. Itulah kebebasan yang digambarkan oleh Islam dan sejarah Islam telah membuktikannya. Wallahu ta'ala besar. Iya, Masya Allah ya. Ya, tadi sebuah gambaran ya ataupun narasi yang mungkin sedang dihembuskan atau bahkan sudah beberapa tahun ini digembor-gemborkan saja bahkan di negeri kita sendiri saja. Betul. Tidak hanya di Eropa ya, tetapi juga di negeri kita sendiri saja tentang tadi gambaran bahwa Islam ini membelenggu kaum wanita seperti itu ya, membatasi hak-haknya dan lain sebagainya yang sifatnya mereka sebenarnya pengen kayak menjunjung tinggi emansipasi ya sepertinya, emansipasi wanita seperti itu ya. Tetapi memang sejatinya yang kita lihat hari ini justru yang terjadi adalah Islamofobia saja. Bahkan tidak hanya terjadi di Eropa, sudah banyak juga mungkin di negeri kita ya, masyarakat kita yang mungkin terjangkit dengan Islamofobia itu sendiri saja. Ini tentu kondisi yang miris ya, dan ketika kita mengikuti alur tersebut, Ustaz, apakah kita justru itu menjadi kufur nikmat atas kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada kita, Ustaz? Ya, bismillah, bahwa kemerdekaan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika warna kemerdekaan ini dinarasikan oleh manusia dengan narasi yang tidak baik, miring, dengan deskripsi yang memiliki konotasi yang sangat negatif, ini mencederai makna merdeka itu sendiri. Dan ini adalah sebuah perlawanan secara tidak langsung dengan kemerdekaan, hakikat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita. Dan itu prinsip yang salah dalam memaknai arti kemerdekaan. Contoh, kalau tadi bicara tentang negara kita ya, beberapa kaum politikus ya ingin memaksakan satu ya, kebebasan, misalkan membawa negara negara harus membebaskan free sex, negara harus memberikan undang-undang perlindungan terhadap bigender tuh apa ya? Transgender ya. Kemudian negara harus memerdekakan bangsanya untuk untuk bisa menusantarakan Islam. Ini adalah sebuah perlawanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan nikmat kemerdekaan. Mereka tidak mengerti tentang hakikat nikmat kemerdekaan itu sendiri. Kita lihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ya, bahwa merdeka itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mensyukuri kemerdekaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memberikan porsi yang benar. Ya, tadi manusia yang peradaban manusia itu adalah menjadikan manusia itu yang bodoh jadi pintar dengan ilmu, yang pintar menjadi makin pintar dengan ilmu, dan orang yang pandai dengan keilmuannya dia menjadi orang yang akan membuka cakrawala pintu keilmuan yang lebih luas. Nah, oleh karenanya setiap perjalanan hidup manusia selalu dibatasi dengan adab-adab,
norma-norma, nilai-nilai. Mm-mm. Kenapa? Manusia itu makhluk yang punya nilai. Manusia itu adalah makhluk yang dikatakan makhluk sosial. Mm-mm. Maka nilai tertinggi dalam sosial kita ketika norma itu kita junjung tinggi. Oke. Ketika nilai kemanusiaan itu kita junjung tinggi, sehingga manusia akan merasa bebas dengan kebebasan yang luas, dengan jaminan-jaminan yang ada. Oleh karenanya kita lihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang qisas. Mm-mm. Ya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa di dalam qisas itu terdapat kehidupan. Ya. Bagi orang-orang yang berpikir. Kita ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Faman 'ufiya lahu min akhihi min syai'in fattiba'un bil ma'ruf aw ada'un ilaihi bi ihsan. Ini adalah satu prinsip bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan hidup pada manusia. Dengan kisos ini manusia merasa hidup, ya. Dengan kisos ini manusia tidak merasa terbelenggu dengan dengan kriminalitas yang merajalela di sana kemari, ya. Dengan adanya potong tangan, orang memiliki harta benda itu secara bebas, ya. Yeah. Dengan orang yang membunuh kemudian dibalas dengan membunuh oleh pemerintah, ini akan memberikan apa? Kenyamanan hidup, perlindungan hidup. Disinilah Allah Maha mengetahui bagaimana kebebasan dan kemerdekaan itu Allah berikan kepada kita semuanya. Nah, sementara ketika kita dijajah, kita diadu domba, kita dianggap sampah, kita dianggap hina, kita dianggap bukan manusia, kita dianggap bahwa kebebasan beragama tidak diberikan secara luas, selalu dipantau, selalu dideskripsikan bahwa kita adalah kaum yang minoritas. Fayadzubillah min dzalik. Oleh karenanya, ketika kebebasan dan kemerdekaan itu dimaknai tanpa ada aturan, sehingga diperbolehkannya transgender, diperbolehkannya seks bebas, dibolehkannya pergaulan bebas, kemudian diperbolehkannya hal-hal yang bersifat negatif itu tersebar luas dengan begitu mudahnya. Tempat-tempat hiburan begitu menjanjikan perzinahan, begitu menjanjikan minuman-minuman keras. Itu bukanlah hakikat kemerdekaan. Akan tapi menjadikan manusia yang tadinya punya peradaban tidak memiliki peradaban. Adakah zina itu disebut peradaban? Adakah minum-minuman khamr yang berujung pada pertikaian, pertengkaran disebut peradaban? Adakah lesbi, homoseksual disebut peradaban? Semuanya bukan peradaban. Semua perkara itu mencacati arti kemerdekaan, di mana kemerdekaan tadi mengembalikan manusia pada peradaban manusia yang sesungguhnya. Wallahu ta'ala. Oke, kemerdekaan mengembalikan peradaban manusia ya, untuk memanusiakan manusia seperti itu saja. Masya Allah, ini pembahasan yang sangat menarik ya pemirsa TV Sunnah dan pendengar radio kita FM tentang bagaimana kita sejatinya harus mensyukuri nikmat kemerdekaan itu sendiri dan akibat dari ketika kita atau individu atau sebuah bangsa mensyukuri ya mengkufuri nikmat kemerdekaan itu sendiri dan juga dampak yang diakibatkan ya. Masya Allah, tadi pembahasan yang cukup menarik dan semoga bisa memberikan pencerahan ya buat kita semuanya tentang merdeka ini erat juga kaitannya dengan terbebas dari lebih dari penjajahan gitu ya, tidak hanya sebatas penjajahan seperti itu ya, terbebas dari belenggu hawa nafsu ya Ustaz ya. Betul. Dan juga kita bisa mengikuti aturan-aturan syariat ya. Barangkali merdeka seperti itulah yang kita harapkan sebagai kapasitas kita sebagai seorang muslim. Lantas bagaimana Ustaz cara yang perlu untuk dilakukan agar dapat terbebas dari belenggu hawa nafsu dan dari berbagai penyimpangan serta kemaksiatan Ustaz? Iya. Bismillah, tentu kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk daripada kebebasan itu sendiri, di mana
kebebasan yang memiliki nilai. Mm-mm. Bukan kebebasan dan kemerdekaan yang tidak memiliki nilai. Merdeka itu harus memiliki nilai. Iya. Dan kebebasan itu juga harus memiliki aturan. Merdeka bukan berarti kita membebaskan kita dari belenggu-belenggu yang yang selama ini membuat mereka tidak bebas melakukan apapun. Tidak demikian. Justru Islamlah agama yang memanusiakan manusia. Justru Islamlah agama yang memerdekakan manusia kepada kemerdekaan sesungguhnya. Satu. Ya. Bolehkah saya ingin bercerita tentang kehidupan yang nyata ya sebagai Boleh, gambaran luas. Iya. Meskipun jawabannya tidak jawab langsung secara letterlock ya. Iya. Tapi setidaknya narasi yang saya bangun ini membuat kita itu tergambarkan atau terdeskripsikan bahwa itulah arti merdeka. Satu, wanita yang tidak berjilbab, wanita yang mengumbar aurat, dia tidak akan nyaman merasa terbebaskan dengan aurat yang dia perlihatkan. Ya. Dia tidak sesekali dia harus membenarkan pakaiannya untuk tidak terlihat oleh laki-laki. Sesekali dia harus menghalau rasa takut ketika digoda oleh laki-laki. Iya, benar. Kemudian sesekali dia harus memberesi rambutnya, kemudian penampilannya, hanya karena dia sedang memperlihatkan keelokan tubuhnya, keelokan auratnya kepada laki-laki ajnabiyah. Apakah ini disebut merdeka? Apakah ini disebut dengan kebebasan? Tidak sama sekali. Bergejolak hatinya ya. Iya. Karena dia menyembunyikan apa yang dia rasakan dari sebuah kekhawatiran, ketidaknyamanan. Saya yakin wanita yang punya naluri dan kasih sayang yang tinggi, dia tidak merasa nyaman ketika menggunakan androk pendek di hadapan laki-laki, celana yang pendek di hadapan laki-laki. Ini wanita yang nalurinya masih bagus. Apa ya kita sebut dengan naluri ini? Ini fitrah mereka masih bagus ya. Kemudian yang kedua, kita lihat orang yang tidak mendirikan salat. Apakah hati mereka tenang? Belum tentu. Apakah kehidupan mereka menjadi baik? Tidak. Maka mereka tidak mendapatkan kebebasan dan kemerdekaan sesungguhnya. Mereka terbelenggu dengan apa? Dengan hantu dosa. Ya, artinya dihantui dengan bukan hantu dosa, dihantui dengan perbuatan dosa. Ya. Dan ketika mereka menghilangkan sesuatu yang mereka takuti dari perbuatan dosa, meskipun mereka belum melaksanakan sholatnya, tetap satu waktu mereka akan merasakan hampa. Kehampaan itu ada kepada mereka yang tidak beragama. Kehampaan itu pasti datang kepada mereka yang tidak dekat dengan Allah. Kehampaan itu pasti dirasakan oleh orang yang tidak mengamalkan agamanya. Lelah. Kenapa? Karena hidup ini sangat melelahkan. Sehingga Islam itu memerdekakan manusia dengan prinsip-prinsip beragama dan berkeyakinan dengan benar. Maka merdeka yang pertama kali bagi seorang muslim adalah mengembalikan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang benar. Menjalankan agama sesuai dengan kehidupan Rasulullah SAW. Kenapa? Kehidupan Rasulullah adalah kehidupan kemerdekaan sesungguhnya. Sehingga ketika kita berittiba kepada Rasulullah SAW, kita mendapatkan kemerdekaan hidup yang begitu indah. Meski kita dalam keadaan diuji dengan berbagai keujian. Meski kita dalam keadaan tidak memiliki kekayaan. Meski kita tidak memiliki fasilitas yang cukup. Tapi ketika kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada prinsip hidup yang digambarkan dan dicontohkan oleh Nabi, kita mendapatkan ketenangan itu. Berapa banyak orang yang memiliki harta, berapa banyak orang yang pergi ke luar negeri, dia mampu keluar masuk berbagai wisata-wisata yang ada yang menjanjikan kebahagiaan atau hiburan. Toh pada akhirnya mereka mendapatkan kebosanan. Toh pada akhirnya mereka mendapatkan keresahan. Toh pada akhirnya mereka mendapatkan sesuatu yang tidak mereka dapatkan dari kebahagiaan sesungguhnya. Tapi ketika mereka kembali kepada Islam dan mengikuti aturan Islam, Islam memberikan kemerdekaan
dari arti sebuah kebahagiaan dan ketenangan dalam menjalani hidup ini. Wallahu ta'ala besar. Meskipun dia dalam sisi duniawi Kurang. ya, Iya. serba pas-pasan Iya. seperti itu ya, Dengan fasilitas yang apa adanya. dengan fasilitas yang padanya. Tapi ketika seorang muslim ya atau seorang hamba kembali kepada Islam, kepada Al-Quran dan Sunnah, Betul. maka dia akan menemukan kebahagiaan yang sejati ya, Betul. kebahagiaan yang mungkin dia cari selama ini, Ustaz ya. Iya, Masya betul. Allah. Iya. Jadi kembali kepada ilmu, intinya seperti yang saya Betul. tangkap seperti itu, Ustaz ya. Masya Kembali Allah. kepada ilmu, yaitu Mhm. Al-Quran dan Sunnah. Oke. Dan ternyata orang yang mau meninggal pun akhirnya nyari ustadz yang bisa baca Al-Quran dan bisa menenangkan jiwanya. Oke. Ya, ketika mereka lupa dengan dunia, dengan Al-Quran dan Sunnah, Mhm. berapa banyak orang yang pengen meninggal, nyarinya Mhm. orang-orang yang dekat dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Masya Allah, Masya Iya. Allah. Iya ya. Ini kan, ya kan, nyarinya pasti ke situ. Padahal dalam detik-detik akhir dia menghirup udara di dunia ini, sejatinya dia bisa saja, kalau saja dia waktu mudanya atau barangkali ketika dia mendapatkan waktu luang, dia manfaatkan untuk bisa menuntut ilmu saja. Betul. Masya Allah. Semoga Allah istiqomahkan kita semua ya, Amin, dan juga amin, teman-teman pemirsa dan pendengar radio kita FM sampai amin. di akhir hayat kita kelak ya. Semoga Allah istiqomahkan kita dan kita wafat, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, maksudnya. Baik, pemirsa dan pendengar radio kita FM ya, kita masih di program acara Majelis. Diminum dulu, Ustaz, tafadhol, Ustaz. Bincang-bincang santai syarat manfaat ya. Iya. Jadi ini memang kita sengaja kemas program Majelis ini supaya bisa lebih Tapi mohon maaf ya, santai. kalau jawaban yang nggak tepat dengan jawaban, karena memang Tepat, Ustaz, tema ya. kita adalah tema kemerdekaan, Tema yang maknanya kemerdekaan. luas. Maknanya sangat luas ya. Iya. Dan tadi di awal juga Ustaz sudah menjelaskan tentang merdeka secara umum ya, secara luas, dan kemudian kita digiring gitu ya untuk bagaimana memaknai kemerdekaan dalam koridor atau kapasitas kita sebagai seorang muslim seperti itu ya. Nah, ini ada nih Ustaz ya, ketika kita mengingat ya, atau barangkali mencoba untuk merasakan ya euforia kemerdekaan pada hari ini, sering kita dapati sebagian orang di luar sana yang melakukan berbagai macam hal yang apabila kita renungkan, justru apa yang mereka lakukan itu yang terjadi malah pemborosan dan buang-buang uang, Ustaz ya. Bagaimana Islam memandang hal ini, Ustaz? Iya, bismillah. Baik. Gaya hidup hedonis ya, atau gaya hidup metroseksual lah ya. Iya. Yang mungkin lebih akrab di tahun kekinian dengan istilah metroseksual ya. Iya. Di mana seorang laki-laki itu dituntut fashionable, Iya. kemudian penampilannya ya serba gemulai lah ya. Itu adalah belenggu sebetulnya. Oke. Kenapa dikatakan belenggu? Mana nilai kebebasan? Tidak ada nilai kebebasan. Seseorang harus dituntut hutang demi wajah, perawatan wajah dan tubuhnya. Seseorang harus dituntut hutang demi tampil dengan gaya hidup yang mewah. Yeah. Akhirnya dia harus keluar masuk kafe, kan gitu. Harus tampak keren depan orang. Yeah. Ya begitulah. Sampai akhirnya istilah kota orang Cirebon, biar tekor asal kesohor. Sehingga dia gaya hidupnya boros. Ini sesuatu yang dilarang ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Dan janganlah kalian melampaui batas atau berbuat boros. Ya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat boros. Ya. Ini bukan bentuk kemerdekaan itu sendiri, sehingga fayadzubillah min dzalik ya, gambaran orang-orang misalkan anak muda itu harus menghabiskan waktu dengan makan-makan di kafe, anak muda itu harus menghabiskan waktu dengan sanmori, dengan menghamburkan harta yang berlebihan, menunjukkan kendaraan yang mewah-mewah kan gitu. Kalau anak muda lagi sanmori kan, ini loh kendaraan mewah, ini loh kendaraan yang berkelas, ini loh kaum borju kan gitu. Nah ini adalah sebuah pemandangan yang tidak dibenarkan. Berkendaralah dengan kendaraan yang kita sukai, meski nilai kendaraan itu mahal, tapi tujuannya untuk kebaikan. Ya, untuk pergi ngaji, untuk sekedar
kita tidak mengeluarkan banyak uang eh, dengan menggunakan fasilitas umum, atau menghindarkan diri kita untuk berikhtilat dengan para wanita atau para laki-laki yang bukan mahramnya. Ini adalah sebuah keindahan, ya, sebuah nilai yang dibangun dalam diri kita, daripada kita sanmori, boncengan sama perempuan, ngabisin duit, kemudian nongkrong di kafe, musik-musikan, kemudian sawer lagu. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang membelenggu kebebasan itu sendiri sebetulnya. Akhirnya apa? Pulang berangkat dengan bawa uang yang banyak, pulang akhirnya dia cemas. Berapa banyak orang yang menghadiri acara-acara dangdutan, kemudian sawer, pulangnya dia pusing. Karena apa? Uangnya habis untuk sawer. Bukankah ini satu belenggu buat dia? Permasalahan sendiri buat dia. Karena dia telah menghambur-hamburkan uang. Kemudian kita lihat berapa banyak anak-anak yang foya-foya. Dia harus pesta seks, pesta narkoba, pesta minuman keras, ya. Dengan alasan ingin memerdekakan mereka, dengan alasan ingin mendapatkan kebebasan, dengan alasan ingin mendapatkan euforia yang begitu luas. Tapi apakah ujungnya? Ujungnya bermasalah dengan pihak berwajib. Berapa banyak orang yang mabok-mabokan, pesta seks, pesta narkoba, pesta minuman keras, yang akhirnya berurusan dengan pihak kepolisian. Mana nilai merdekanya? Mana nilai kebebasannya? Mereka salah. Mereka digiring oleh setan untuk memaknai arti kemerdekaan dengan kemerdekaan yang salah. Sementara Allah menyatakan bahwa bahwa setan itu menyeru kepada kefakiran, sementara Islam menyeru kepada ampunan Allah dan keberkahan dan kekayaan. Sehingga kita lihat, kita dapatkan berapa banyak orang yang mereka menghambur-hamburkan uangnya demi ketenaran, demi agar disebut sebagai orang yang sukses, agar disebut sebagai orang yang kaya, yang pada akhirnya mereka kecewa. Tidak ada satupun kebahagiaan yang mereka dapatkan dari menginginkan pujian manusia, sehingga boros mereka, pengorbanan mereka dari harta tidak bernilai apapun di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Tapi orang-orang yang beriman, mereka memerdekakan harta mereka dengan berinfak. Mereka memerdekakan keyakinan mereka dengan bahwa dengan berinfak, dengan membantu agama Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan kehidupan yang bahagia dan layak, ya. Oleh karena kita lihat para ulama kita, ketika mereka tercukupi ilmu mereka dan tercukupi keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya ilmu yang mereka miliki, apa yang kita dapatkan? Mereka seolah-olah hidup di atas muka bumi ini tanpa memiliki beban yang membelenggu mereka. Ketika mereka pun terbelenggu dengan musibah yang Allah timpakan kepada mereka, mereka tetap berada pada satu ketenangan yang tidak bisa kita dapatkan dari orang-orang selain mereka. Inilah, ya, dibanding kita dengan orang-orang yang hambur-hamburin duit, ya. Ya pesta pora, habis pesta pora akhirnya apa? Terlilit hutang. Habis pesta pora akhirnya apa? Nggak punya duit, ngutang-ngutang juga. Habis pesta pora akhirnya apa? Dia maling. Kan berapa banyak orang yang pengen bebas dengan narkoba, bebas dengan kehidupan seks yang bebas, pergaulan bebas, yang berujung-ujungnya akhirnya apa? Dia tidak bebas. Ujung-ujungnya dia tidak merdeka. Ujung-ujungnya dia harus berhadapan dengan penjara. Ujung-ujungnya dia harus berhadapan dengan masalah orang lain. Ya, jadi secara gambaran luas ini, setidaknya manusia mulai berpikir, harusnya dan berpikir bahwa merdeka adalah ketika kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Iya, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian pemaparan bahasan yang sangat berbobot ya, tentang bagaimana kita bisa memaknai dan juga mensyukuri nikmat kemerdekaan itu sendiri dan menghindarkan diri dari sifat-sifat pemborosan dan mungkin sifatnya foya-foya yang hanya sekedar
buang-buang duit seperti itu ya. Mungkin kegiatan-kegiatan yang sifatnya pemborosan itu bisa diarahkan untuk yang kebaikan saja, Betul. yang mungkin bisa memberikan kemanfaatan ya, kegiatan sosial misalnya ya, atau barangkali mungkin bisa memberdayakan masyarakat sekitar untuk bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat seperti itu ya. Iya. Mungkin bisa diarahkan kepada hal-hal yang sifatnya baik dan bermanfaat buat khalayak luas tentunya ya. Ya, Ustaz, mungkin sebagai penutup ya, atau barangkali closing statement Ustaz ya. Lantas apa saja sih indikator yang membuat seorang hamba yakin bahwa dirinya telah terbebas dari berbagai aspek penjajahan sehingga dia bisa mengklaim dirinya bahwa kita sudah merdeka seperti itu Ustaz? Iya. Apa kata mereka tentang merdeka? Iya. Bahwa merdeka itu adalah engkau menciptakan kebahagiaan untuk dirimu dan juga untuk orang lain. Di mana Rasulullah SAW menyatakan khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kenapa? Karena ada kebahagiaan yang dibangun oleh orang yang senantiasa memberikan manfaat yang luas. Dan sesuatu yang paling manfaat dalam kehidupan ini adalah ilmu. Sesuatu yang paling membahagiakan dalam hidup ini adalah ilmu agama. Mengembalikan manusia kepada tauhid, mengembalikan manusia kepada ajaran agama. Hakikatnya membebaskan manusia dari belenggu-belenggu yang membelenggu pikirannya, perasaannya, hatinya, pikirannya, serta kehidupannya. Karena sesungguhnya agama akan senantiasa membawakan kebahagiaan, akan membawakan nilai yang lebih tinggi, nilai yang lebih dalam, dan keluasan dalam berpikir serta keluasan dalam mengarungi kehidupan di atas muka bumi ini. Oleh karenanya, orang yang merdeka adalah orang yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Orang yang merdeka adalah orang yang mereka paham hakikat hidup sesungguhnya dalam menghadapi berbagai persoalan musibah, kesulitan-kesulitan, kemudian belenggu-belenggu yang menghalangi dirinya, rintangan-rintangan yang menghadangnya. Dengan apa? Dengan kembali komitmen untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala bishawab. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum ya atas materi ataupun ilmu yang sangat bermanfaat sekali tentang bagaimana kita bisa memaknai kemerdekaan itu sendiri ya pemirsa dan pendengar radio kita FM. Jadi kembali kepada pertanyaan di judul kita ya. Apakah kita sudah merdeka? Maka pribadi masing-masing lah yang bisa menjawabnya Ustaz ya. Apakah dia sudah mampu mewujudkan ya poin-poin yang tadi sudah dibahas di kesempatan malam hari ini, yaitu dengan kembali ke Al-Quran dan Sunnah, dan juga menjadi hamba yang bertakwa sebagai bekal yang terbaik dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini tentunya ya. Maka disinilah kita bisa memaknai kemerdekaan itu sendiri menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa, dan juga menumbuhkan semangat untuk senantiasa menuntut ilmu syar'i tentunya atau ilmu agama. Baik pemirsa TV Sunnah dan pendengar radio kita FM, demikian dulu ya untuk program kita Majelis bincang-bincang santai syarat manfaat, dan kepada Ustadz Indra Sudrajat, syukron Ustadz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Masya Allah, terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan, dan juga kembali kita berharap semoga apa yang sudah dihadirkan, disampaikan di kesempatan malam hari ini tentunya bermanfaat juga buat teman-teman pemirsa dan pendengar radio kita FM sebagai upaya bagi kita semuanya untuk menumbuhkan semangat dalam diri kita ya, untuk menjadi hamba Allah yang merdeka sesuai dengan koridor Islam tentunya ya. Baik pemirsa TV Sunnah, kami ucapkan juga terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar radio kita FM. Kami juga ucapkan jazakumullahu khairan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Pada akhirnya saya Hafid, Ustadz Indra Sudrajat, dan juga segenap kru yang bertugas di malam hari ini mohon pamit undur diri. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,3 FM Kita Radio
Nusantara Baru, Indonesia Maju.